10 tahun yang lalu, di sebuah desa digemparkan dengan kabar adanya korban-korban pembunuhan berantai. Korban-korban tersebut ditemukan meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Korban meninggal dengan luka yang menganga akibat dari terkena sabetan cangkul. Terlihat luka yang menganga lebar selebar cangkul dan darah yang keluar begitu banyak. Warga dibuat bingung dan pusing dengan adanya teror cangkul berdarah. Kejadian itu bermula pada suatu malam. Saat itu beberapa warga tengah bingung mencari anak gadis Pak Darmo yang sedari sore belum juga pulang ke rumah. Yang sedari tadi sore pamit untuk pergi ke sungai untuk mencuci baju. Namun hingga malam tiba, Ayu belum juga pulang ke rumah. Gadis perawan 19 tahun itu membuat keluarganya pikiran dan khawatir. Beberapa tetangga dan warga masih mencari Ayu dengan berbekal senter dan obor. Mereka mencari menyusuri sepanjang aliran sungai di pinggir desa mereka. Beberapa jam sudah mereka mencari Ayu, namun masih belum juga mereka menemukan keberadaan Ayu. Hingga pukul 11 malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari di sepanjang jalan pulang ke rumah, dan malam itu Ayu belum juga diketemukan. Keesokan paginya warga desa digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita yang tergeletak di ladang singkong. Pak Radmin, orang pertama yang menemukan jasad wanita tersebut. Pak Radmin menemukan jasad wanita itu tergeletak, sebagian tertutup oleh daun pisang, dan dengan luka yang menganga dan darah yang mulai mengering. Karena kaget, ia pun segera memberitahukannya kepada Pak RT dan warga. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata jenazah wanita yang tergeletak itu adalah jasad Ayu, anak gadis Pak Darmo yang hilang semalam. Gemparlah seisi desa dengan kejadian tersebut. Warga desa pun berduyun-duyun ke lokasi untuk melihat sosok korban. Korban diduga sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan karena di tubuhnya ditemukan tanda-tanda tersebut. Ayu kemudian dimakamkan di pemakaman desa, diiringi isak tangis keluarga dan para tetangga. Mereka sangat terpukul dengan kepergian Ayu yang secara tragis dan keji itu. Mereka tak mengira akan akhir dari nasib Ayu, gadis cantik yang ramah dan baik itu. Beberapa warga masih tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa diri Ayu. Mereka sangat geram dengan kejadian itu. Siapa yang telah tega membunuh Ayu dengan sangat keji itu? Satu bulan kemudian, di desa tetangga juga digemparkan dengan penemuan mayat seorang janda muda yang meninggal di pinggiran sungai dengan luka yang sama seperti yang dialami oleh Ayu, yaitu luka menganga yang sangat lebar yang diperkirakan akibat sabitan sebuah cangkul. Janda muda yang masih berusia 27 tahun itu meninggal dengan hanya memakai kain jari yang terbalut di tubuhnya. Lagi-lagi, kematian misterius yang terjadi di dua desa yang saling berdekatan itu. Warga sendiri kini menghubung-hubungkan kejadian tersebut dengan sebuah ritual, entah ilmu atau pesugihan. Yang jelas, kini hal itu menjadi bahan perbincangan di kalangan para warga desa. Warga pun dibuat bingung tentang siapa sebenarnya orang yang telah berbuat demikian. Kini setiap malam di dua desa tersebut mengadakan ronda malam, berjalan keliling kampung untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penduduk desa. Di beberapa pos, tampak beberapa warga yang selalu ngeronda dengan jadwal yang bergiliran. Namun, selama mereka ngeronda, tidak pernah terjadi lagi kabar pembunuhan dengan korban para gadis dan wanita. Di saat warga merasa kondisi aman dan ronda agak dilonggarkan, lagi-lagi
terjadi sebuah pembunuhan yang dialami oleh anak gadis Pak Trimo. Anak gadisnya tiba-tiba menghilang dari rumah selama 2 hari setelah berpamitan mencari kayu bakar. Dan anak Pak Trimo itu pun ditemukan tergeletak meninggal dengan luka yang sama di bawah pohon duren dekat kebun pisang. Lagi-lagi teror pembantaian dengan cangkul yang terjadi lagi. Kini sudah yang ketiga kalinya terjadi selama kurun waktu 3 bulan, dan rata-rata korbannya adalah gadis-gadis yang masih muda. Tapi setelah renggangan jadwal ngeronda, pasti terjadi lagi kasus pembantaian tersebut. Ada beberapa orang pintar yang mengatakan kalau seseorang yang membunuh para gadis-gadis itu memang tengah mengalami dan menjalani ilmu hitam yang mengharuskan dia membunuh para gadis-gadis muda itu untuk menyempurnakan syarat ilmu tersebut. Dan menurut mereka pasti akan ada korban lagi sebelum dapat menangkap sosok orang misterius tersebut. Para warga tetap dihimbau untuk selalu waspada dan berjaga-jaga selalu. Pernah kejadian serupa hampir saja dialami oleh Ningsih, gadis muda yang berumur 25 tahun itu hampir menjadi korban pembantaian dari sosok misterius tersebut. Saat itu dia bercerita, saat dia tengah mencuci pakaian di sungai, karena hari sudah mau malam, maka Ningsih pun memutuskan untuk segera pulang. Teman-temannya sudah pulang dari tadi, yang tinggal hanyalah Ningsih sendiri. Ningsih pun kemudian berjalan pulang sendirian, dan hari kini sudah mulai gelap. Ningsih berjalan menyusuri jalan setapak untuk pulang ke rumah. Malam itu, suasana tampak berbeda. Terdengar suara-suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Saat Ningsih tiba di dekat kebun durian salah satu warga, Ningsih tiba-tiba dibekap dari belakang dan diseret masuk ke dalam kebun durian tersebut. Ningsih pun berusaha untuk memberontak dari sosok pembawa cangkul tersebut. Ia melihat seorang laki-laki yang wajahnya samar tak kelihatan. Suasana memang terlalu gelap sehingga dia tidak bisa mengenali siapa laki-laki tersebut. Ningsih yang saat itu tiba-tiba mendapatkan sebatang kayu dengan sigap dan spontan menghantamkan kayu tersebut ke tubuh orang tersebut. Saat sosok laki-laki tersebut terjatuh, Ningsih pun kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut. Dan nasib baik masih berpihak kepada Ningsih. Sosok tersebut ternyata jatuh terjerembab dan sempat pingsan sesaat. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Ningsih pun terus berlari dan terus berlari hingga bertemu dengan beberapa warga desa. Warga desa yang melihat gelagat Ningsih yang berlari dan meminta tolong, akhirnya menenangkan Ningsih dan segera bertanya, kenapa Ningsih berlari ketakutan seperti dikejar setan. Ningsih pun kemudian menceritakan kalau dia baru saja lolos dari sosok misterius pembawa cangkul yang akan membunuhnya. Warga desa yang merasa geram atas cerita dari Ningsih kemudian beramai-ramai mereka berangkat menuju ke tempat tersebut untuk menangkap sosok misterius tersebut. Sesampainya di lokasi yang diceritakan Ningsih, warga tidak mendapati siapa-siapa yang ada di lokasi tersebut. Warga berpikir kalau orang tersebut pasti sudah pergi dan menghindar dari tempat tersebut. Lagi-lagi, sosok misterius penebar teror itu pun belum bisa ditemukan. Sosok misterius pembawa cangkul berdarah.
Di sisi lain tampak seorang laki-laki setengah baya sedang duduk bersila. Di depannya tampak ubur rambut sesajen dan terlihat ada sebuah cangkul yang masih terdapat darah yang menempel. Tercium amis bau darah dan bau kemenyan terbakar. Sejenak laki-laki tersebut kemat-kamit membaca mantra yang orang tidak tahu arti dari mantra tersebut. Sementara itu, beberapa warga desa tengah pergi ke rumah Mbah Jamin. Warga desa merasa resah dengan adanya teror cangkul berdarah. Teror pembantaian yang menyasar pada gadis-gadis desa yang masih muda. Warga berharap teror cangkul berdarah bisa dihentikan. Sesampainya di rumah Mbah Jamin, para warga langsung disambut ramah oleh sosok laki-laki tua berjenggot putih. Dialah Mbah Jamin. Mbah Jamin sudah sejak lama dikenal sebagai sesepuh desa yang memiliki ilmu supranatural turun-temurun dari nenek moyangnya. Pak RT segera mengutarakan maksud kedatangannya dengan para warga ke rumah Mbah Jamin. Dengan manggut-manggut, Mbah Jamin mendengarkan cerita dari Pak RT. Sebenarnya Mbah Jamin sudah tahu akan hal ini. Mbah Jamin kemudian diam dan memejamkan matanya. Sejenak suasana hening di dalam rumahnya. Mbah Jamin kemudian membuka kedua matanya lagi, dan kemudian ia pun mengucapkan suaranya. Yo, panjen sing nebar teror kuwi wong lagi nglakoni ilmu ireng, ilmu sesat. Butuh tumbal wong wadon cacahe pitu kanggo nyempurnake ilmune. Pak RT dan beberapa warga sontak kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Jamin. Mereka tak mengira demi sebuah ilmu orang tersebut rela menumbalkan nyawa manusia. Mbah Jamin menenangkan para warga dan menjelaskan kalau orang itu juga mempunyai apes. Mbah Jamin juga tak ingin desanya menjadi sasaran korban-korban keji orang tersebut. Setelah mendapatkan gambaran dari Mbah Jamin, para warga dan Pak RT kemudian berpamitan pulang dan berjalan menyusuri jalan desa sambil ngeronda malam itu. Mereka pun berbincang-bincang dalam perjalanan pulang. Mereka masih penasaran dengan siapa sebenarnya sosok pelaku teror cangkul berdarah yang telah meresahkan seluruh warga desa. Suatu sore, beberapa warga ada yang merasakan hal yang aneh. Mereka melihat seorang laki-laki yang berjalan membawa sebuah cangkul. Laki-laki tersebut tampak berjalan di pinggiran desa. Mereka masih mengawasi dan mengikuti sosok laki-laki tersebut. Sebentar kemudian, laki-laki tersebut kemudian menghilang di dalam semak-semak dan sudah tak terlihat dalam pandangan warga. Beberapa warga desa bingung. Mereka menoleh ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok laki-laki pembawa cangkul tersebut. Semak demi semak mereka sibuk untuk mencari keberadaan orang yang mereka cari. Namun masih saja tak membuahkan hasil. Sosok laki-laki tersebut seperti hilang di telan bumi. Warga semakin curiga dengan laki-laki itu. Dengan perasaan yang masih bertanya-tanya, beberapa warga desa yang dari tadi mengikuti laki-laki tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun kemudian melangkah menyusuri jalan di tepian desa. Jalan kecil yang ditumbuhi semak di antara pepohonan membuat suasana
agak begitu ngeri malam itu. Malam itu, mereka tak mengira ada sepasang mata yang mengawasi gerak-gerik mereka tanpa mereka sadari. Seminggu kemudian, lagi-lagi terjadi pembunuhan seorang wanita muda yang tergeletak di dekat sebuah gubuk di pinggir desa. Wanita yang menjadi korban kali ini bukan dari dua desa tersebut. Karena setelah diteliti dengan seksama, tak ada warga yang mengenal sosok wanita muda dengan rambut yang panjang itu. Sosok wanita tersebut meninggal dengan luka yang sama seperti yang dialami oleh beberapa wanita korban teror Canggul Berdarah. Sejak penemuan mayat wanita tersebut, tak ada keluarga yang mencarinya. Maka atas inisiatif dari seluruh warga desa, maka mayat sosok wanita tersebut dimakamkan di pemakaman desa tanpa tahu nama dan asal dari sosok wanita tersebut. Warga berharap nantinya akan ada keluarga yang mencari sosok wanita itu. Kehadiran sosok pembunuh peneror berdarah dengan canggul itu membuat warga desa semakin geram atas ulahnya meneror warga desa. Di mana-mana yang dibahas dan diperbincangkan adalah sosok laki-laki misterius penebar maut itu. Kini, warga dua desa semakin meningkatkan kewaspadaannya dengan menggelar ronda yang rutin di setiap RT masing-masing. Warga berharap semoga pelaku cepat tertangkap agar tidak jatuh korban-korban lagi. Suatu sore, beberapa warga desa memergoki seorang laki-laki yang mencurigakan dan persis yang pernah mereka lihat di tepian desa. Sosok tersebut berjalan mengendap-endap di antara rimbunan semak di dekat kebun pohon duren, di dekat pertigaan arah ke desa dan sungai. Mereka pun berkonsentrasi, jangan sampai mereka kecolongan lagi kali ini. Dan benar saja, sebentar kemudian dari arah sungai tampak Warni, gadis cantik anak Pak Sarpan, yang tengah berjalan pulang dari sungai habis mencuci baju di sungai. Warni tampak berjalan tenang menyusuri jalan setapak tersebut. Ia tak tahu kalau ada sepasang mata yang tengah mengincarnya. Tanpa diduga-duga oleh Warni, tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang laki-laki yang membawa canggul di tangannya. Laki-laki tersebut menghadangnya. Sontak Warni terkaget dan berteriak minta tolong dengan kerasnya. Beberapa warga yang sadar dari tadi mengamati mereka sontak keluar dan berlarian mengepung laki-laki tersebut. Dan Warni pun segera berlari ke belakang menyelamatkan diri. Melihat banyak orang yang mengepungnya, laki-laki tersebut pun gusar dan bingung. Beberapa warga memang sudah mempersenjatai dengan membawa beberapa pentungan dan juga parang dan bambu. Mereka geram dengan peneror itu selama ini. Beberapa warga menyeru agar sosok laki-laki itu kemudian menyerah. Namun, rupanya sosok laki-laki pembawa canggul tersebut tidak mau menyerah dan malah menyerang salah satu warga dengan canggulnya. Mas Joko yang saat itu memegang bambu panjang segera melayangkan hantaman ke arah laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut pun jatuh tersungkur. Pertempuran sengit antara sosok pembawa canggul itu dengan para warga tak terhindarkan. Namun laki-laki tersebut, biarpun dia terjatuh, ia mampu bangkit kembali dan melawan para warga. Kini, warga desa pun datang berduyun-duyun ke tempat duel antara laki-laki tersebut dengan beberapa warga. Akhirnya dengan rame-rame para warga pun membantu menyerang laki-laki tersebut. Dan tak payah lagi, laki-laki itu menjadi bulan-bulanan kemarahan dari para warga yang sudah sangat marah kepadanya. Akhirnya laki-laki tersebut pun jatuh bersimbah darah dengan luka di mana-mana di sekujur tubuhnya.
Dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di tangan para warga dengan cara yang mengenaskan. Kisah ini berawal dan terjadi 10 tahun yang lalu. Kisah yang kala itu sangat menggemparkan seluruh warga sekitar Hotel Kelas Melati yang ada di pinggiran kota Semarang. Kejadian yang begitu tragis dan memilukan terjadi di suatu malam di kamar 013. Dikisahkan oleh Pak Marno, penjaga Hotel Kelas Melati di tempat tersebut. Pak Marno asik dengan rokok dan secangkir kopi di pos jaganya. Sambil nonton TV, dia pun melepas lelah malam itu. Sebentar kemudian ada sepasang muda-mudi yang ingin menginap di Hotel Kelas Melati tersebut. Pak Marno seperti biasanya bersikap ramah kepada setiap pengunjung hotel tersebut. Muda-mudi itu pun segera mengendarai motornya ke tempat parkir. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan menuju ke tempat resepsionis. Dan di sana mereka kemudian memesan sebuah kamar. Yang kala itu semua kamar sudah penuh dan hanya tinggal kamar nomor 13 yang masih kosong. Sebut saja mereka Mawar dan Danu. Mereka berdua tampak berjalan menuju ke kamar 013 yang telah mereka pesan. Dengan bergandengan tangan, dan sekali-kali muncul tawa-tawa kecil dari bibir mereka berdua. Sebentar kemudian sampailah mereka berdua di depan pintu kamar 013 yang mereka pesan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar, mereka tampak asik ngobrol sambil bercanda di atas kasur yang empuk, berseprekan kain putih yang terlihat bersih dan wangi. Sebentar kemudian Mawar pun bangkit dari atas kasurnya dan dia pun melangkah berjalan menuju ke kamar mandi. Ternyata Mawar kemudian melepas bajunya karena dia merasa agak kepanasan. Mungkin suasana malam itu memang agak panas. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Ternyata Mawar adalah seorang PSK yang lumayan dikenal di sekitar komplek tersebut. Malam itu ternyata Mawar lagi dibokeng oleh Danu yang baru dikenalnya saat sedang ngopi di sebuah warung. Sudah 3 kali mereka bertemu dan bermalam bersamaan. Malam itu ternyata keempat kalinya mereka menginap. Danu selalu memberikan uang yang lebih kepada Mawar setiap mereka selesai berkencan berdua. Sesaat kemudian, Mawar pun keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja. Danu yang melihat tubuh Mawar langsung tertarik untuk bercinta. Kemudian terjadilah pergumulan di antara mereka berdua. Gairah yang sama-sama berkorban dan meluap-luap membuat mereka tenggelam dalam hangatnya selimut malam itu, dalam dinginnya malam itu. Setelah selesai berkencan, akhirnya mereka berdua pun terkulai lemas di atas ranjang itu. Sejenak kemudian, mereka hanya bisa terdiam. Keringat tubuh pun bercucuran. Mawar tampak tersenyum manis kepada Danu. Danu pun membalas senyuman Mawar. Sebentar kemudian, mereka berdua terlibat lagi dalam obrolan malam itu. Namun kali ini, tampak ada yang berbeda dengan obrolan mereka berdua. Tiba-tiba saja raut wajah Danu tampak kaget, dan ia tak menyangka dengan apa yang disampaikan oleh Mawar. Mawar pun bersikeras agar Danu mau bertanggung jawab atas anak yang ada di kandungannya. Namun rupanya Danu tak mau bertanggung jawab akan hal itu. Maka terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Dan tiba-tiba Danu pun gelap mata. Dan tanpa sadar ia melihat sebuah pisau kecil pengupas buah yang tergeletak di atas meja di samping ranjang. Karena ia tak mau bertanggung jawab, dalam pikirannya hanya terbesit untuk melenyapkan nyawa Mawar. Tanpa ampun dan seperti kesetanan,
Danu pun kemudian menikam Mawar dengan pisau tersebut. Darah segar pun keluar dari perut tubuh Mawar. Mawar pun tampak kesakitan, dan sesaat kemudian Danu segera membekap wajah Mawar dengan bantal. Tak ayal lagi, ia pun kehabisan nafas dan darah. Tiba-tiba Danu tersadar. Ia tak menyangka ia akan nekat berbuat itu. Rasa penyesalan pun muncul saat itu, tapi ia juga tak mau ambil resiko. Ia pun kemudian memutar otaknya untuk menyembunyikan hal ini. Lantas, terbesit di pikirannya untuk menyembunyikan Mawar di dalam lemari kamar. Ia pun kemudian segera melancarkan aksinya agar tidak ketahuan. Setelah merasa aman, Danu pun segera bergemas-gemas dan meninggalkan kamar tersebut. Ia membawa semua barang Mawar, seperti HP dan juga uang dan tas Mawar. Ia tak mau meninggalkan jejaknya. Danu pun kemudian membuka pintu dan menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat-lihat situasi di luar. Di luar, tampak sepi karena malam itu ternyata sudah jam 2 malam. Penghuni kamar-kamar lainnya juga sudah pada terlelap tidur. Merasa kondisi yang aman, Danu pun kemudian keluar dari kamar tersebut. Dan pun segera melangkah, berjalan tergesa-gesa menuju tempat parkir motornya. Ia pun segera menjalankan motornya dan segera pergi dari hotel melati tersebut. Pak Marno yang masih terjaga di pos jaganya melihat Danu yang keluar dengan tergesa-gesa dan agak aneh. Pak Marno hanya berpikir, mungkin tamu tersebut ingin lagi keluar untuk membeli sesuatu. Yang ia ingat adalah saat masuk laki-laki itu bersama seorang wanita muda yang Pak Marno juga tahu dia adalah Mawar. Pak Marno kembali menghisap rokoknya dan menikmati kopi malam itu yang hanya tinggal sedikit. Ia belum sadar kalau saat itu tengah terjadi pembunuhan di hotel kelas melati tersebut. Pagi pun tiba. Seperti biasanya, aktivitas di hotel tersebut, aktivitas para tamu, sama masih tampak biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga sekitar pukul 9 pagi, seperti biasa ada layanan minuman teh gratis untuk setiap kamar pengunjung. Saat itu Marwan yang sedang bertugas memberikan layanan teh gratis sampai juga di kamar nomor 13. Ia kemudian mengetuk-ngetuk beberapa kali. Mas, Mbak. Namun tak ada jawaban sama sekali. Marwan kemudian memegang gagang pintu dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Marwan melihat ada keanehan di dalam kamar tersebut. Kamar tersebut terlihat kosong, namun lampu masih hidup. Sejurus kemudian, Marwan pun seperti melihat ada noda darah yang berjajaran di atas sebelah kasur. Marwan pun kemudian berlari mencari Pak Marno. Bersama dengan Pak Marno, ia pun kembali ke kamar 013. Saat pintu dibuka, Pak Marno dan Marwan kaget saat melihat kasur yang banyak terlihat noda darah yang mulai mengering. Pak Marno kemudian menelepon kepolisian, dan beberapa saat kemudian aparat kepolisian yang bertugas pun sampai juga di tempat tersebut. Mereka akhirnya menemukan mayat seorang gadis cantik yang berada di dalam lemari dengan luka tusuk di tubuhnya. Setelah kejadian pembunuhan malam itu, di kamar 013 tak ada tamu yang mau menginap di kamar tersebut. Mereka merasa takut dan tak nyaman jika harus tidur di kamar 013 yang sudah terkenal pernah terjadi pembunuhan itu. Lama-kelamaan kamar 013 semakin terlihat sepi dan angker. Dan konon katanya, banyak para tamu dan resepsionis hotel tersebut yang melihat keanehan-keanehan di kamar 013.
Ada yang melihat sebuah bayangan yang berdiri di depan pintu. Ada yang melihat gadis cantik keluar masuk di kamar 013. Ada yang dengar suara tangisan seorang wanita yang merintih kesakitan. Tapi saat didekati, suara itu pun menghilang. Beberapa kali ada tamu yang melihat penampakan seorang wanita cantik yang tubuhnya penuh berlumuran darah. Ada juga yang sering mencium bau amis dan anyir darah di sekitar kamar 013. Sejak saat itulah, kamar 013 tersebut dikenal dengan sebutan nama kamar kematian. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.